Halo sahabat Bintang Pramuka, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya, sehat selalu dan terus tetap bisa berkarya. Bagaimana sekolah kalian? Apakah menyenangkan sekolah via online? Ayo, pada kangen tidak berkegiatan pramuka di lapangan? Nama saya Darmaji, saya dari buku 9 Taratakdung 2020. Taratak. Sebelum lanjut videonya, kita absen dulu ya dari pramuka kota mana kalian berasal. Ketik komentar di bawah ya. Di video sebelumnya, di channel Bintang Pramuka telah membahas apa itu pramuka siaga. Di video kali ini, channel Bintang Pramuka akan membahas tentang pramuka siaga kembali, yaitu tentang 10 TKK, tanda kecakapan khusus pramuka siaga. Dan apa saja syarat untuk mendapatkan TKK tersebut. Simak terus videonya sampai selesai ya, agar kalian sepenuhnya dapat menerima informasi bermanfaat dari channel Bintang Pramuka. Sebelum lanjut videonya, aku harap kalian subscribe dulu ya ke channel Bintang Pramuka, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberi informasi menarik seputar dunia pramuka. Oke, kita intro dulu ya teman-teman. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu. TKK ini bersifat opsional bagi peserta didik sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lainnya. TKK jumlahnya saat ini mencapai puluhan dan kemungkinan akan ditambah seiring dengan kemajuan teknologi. Agar bisa memperoleh tanda kecakapan khusus, seorang pramuka harus mampu memenuhi dan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus dalam setiap bidang yang diminatinya. Untuk pramuka siaga, hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik, dan TKK tersebut biasanya ditempel atau dipasang di lengan baju di bagian kanan, membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Untuk kelebihannya, biasanya TKK tersebut dipasang di tetampan atau selempang yang melintang di dada. Untuk memperoleh suatu TKK atau tanda kecakapan khusus, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan syarat kecakapan khusus dalam bidang tersebut. Berikut adalah 10 TKK tanda kecakapan khusus pramuka siaga. 1. TKK gerak jalan. TKK gerak jalan merupakan TKK yang termasuk golongan bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK siaga gerak jalan dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain mengerti cara dan telah melakukan dengan baik sikap berdiri dan berjalan cepat atau lambat, mengerti cara mencegah dan merawat lepuh di kaki, pernah mengikuti gerak jalan dalam satuan barung atau perindukan sejauh 5 km untuk putra dan 3 km untuk putri, dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali. 2. TKK pengamat. TKK pengamat merupakan TKK yang termasuk golongan bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK siaga pengamat dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain dapat menggunakan panca inderanya untuk mengenal dan mengingat sedikitnya 7 dari 10 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit, diraba atau suaranya didengar. Dapat mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana secara siaga. Mengetahui dan mencatat cara dari kebiasaan hidup dari suatu jenis binatang yang terdapat di sekitarnya. Mengetahui nama dan mengenal macam tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan atau sayur-sayuran yang biasa digunakan manusia dan tumbuh di daerahnya. 3. TKK pengatur ruangan. TKK pengatur ruangan merupakan TKK yang termasuk golongan bidang patriotisme dan seni budaya. Untuk TKK siaga, jangan sampai salah ya teman-teman. Di pramuka siaga memakainya TKK pengatur ruangan, bukan pengatur rumah. Soalnya masih banyak yang beranggapan bahwa 10 TKK wajib pramuka siaga masih sama dengan TKK penggalang maupun penegak yang memakai TKK pengatur rumah di salah satu TKK wajibnya. Sekali lagi, jadi tidak memakai TKK pengatur rumah, yang betul memakai TKK pengatur ruangan untuk golongan siaga. TKK siaga pengatur ruangan dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain
Dapat mengatur dan menempatkan alat-alat rumah tangga seperti meja, kursi, rak majalah, lemari, dan lain-lain di salah satu sudut ruangan. Misalnya, ruang tamu, kamar tidur, ruang kerja, atau ruang istirahat. Dapat menyusun gambar bunga, tanaman, tirai sebagai hiasan dekorasi suatu ruangan. Dapat mengatur dan menyiapkan meja makan. 4. TKK pengaman kampung. TKK pengaman kampung merupakan TKK yang termasuk golongan TKK bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban, masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK Siaga Pramuka Pengaman Kampung dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain dapat membunyikan tanda bahaya dari kentongan dan mengerti arti dan maksud bunyi kentongan titir, bunyi kentongan pincang, dan bunyi kentongan ulu-ulu. Menolong sedikitnya sekali dengan jalan melaporkan kepada pos keamanan terdekat tentang pelanggaran, pencurian, atau tindakan jahat lainnya yang terjadi di kampung atau desanya. 5. TKK penabung. TKK penabung merupakan TKK termasuk golongan TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. TKK Siaga Pramuka menabung dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain memiliki buku tabanas, memiliki buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dapat menabung uang secara teratur dalam buku tabungannya itu sekurang-kurangnya selama 6 bulan, dapat menghafal dan menyanyikan lagu Mari Menabung ciptaan Imam Setiono. 6. TKK Juru Kebun. TKK Juru Kebun merupakan TKK yang termasuk golongan TKK bidang keterampilan teknik pembangunan. TKK Siaga Pramuka Juru Kebun dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain dapat mengenal sedikitnya 2 jenis tanaman buah-buahan dan 2 jenis tanaman sayur-sayuran, dapat mempergunakan pupuk kompos, telah menanam dan memelihara sedikitnya 1 jenis tanaman hias, 1 jenis tanaman buah-buahan atau sejenis tanaman sayur-sayuran, sampai berbunga, sampai berbuah, sampai dipanen, atau sampai sedikitnya selama 3 bulan. 7. TKK menjahit. TKK menjahit merupakan TKK yang termasuk golongan TKK bidang keterampilan teknik pembangunan. TKK Siaga Pramuka menjahit dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain dapat membuat sapu tangan, alas meja, atau taplak dengan tangan atau mesin jahit, dapat memasang kancing atau lubang baju dan membuat lubang kancing, dapat membuat tanda barung dari kain dan menjahit tanda barung kainnya di bajunya, dapat membuat pakaian untuk boneka atau membuat mainan dari kain, atau membuat pakaian dalam untuk diri sendiri, atau membuat pakaian bayi seperti popok, gurita, baju, dan lain-lain. 8. TKK berkemah. TKK berkemah merupakan TKK yang termasuk golongan TKK bidang keterampilan teknik pembangunan. TKK Siaga Pramuka berkemah dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan sehari dan mengatur barang-barang di dalam tendanya, mengerti dan dapat menjaga kebersihan perkemahan barungnya. 9. TKK memasak. TKK memasak merupakan TKK yang termasuk golongan TKK bidang keterampilan teknik pembangunan. TKK Siaga Pramuka memasak dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain dapat memasak dan menyiapkan air minum, bersama seorang teman membuat makanan cuci mulut dengan bahan-bahan yang mudah didapat di daerahnya, misalnya singkong, ubi, pisang, sagu, terigu, atau bahan lainnya. Membuat 1 jenis lauk pauk sederhana yang digoreng atau direbus atau dibakar. Mengetahui apa yang dimaksud dengan hidangan 4 sehat, 5 sempurna. 10. TKK P3K. TKK pertolongan pertama pada kecelakaan termasuk golongan TKK bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban, masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK Siaga Pramuka P3K dapat diperoleh peserta didik dengan cara memenuhi syarat-syarat tersebut, antara lain mengetahui cara dan dapat memberi penolongan pada kecelakaan luka iris, luka garuk, luka terbakar, kena benda panas, benjut, atau memar. Mengetahui cara dan dapat menggunakan dengan benar dan rapi pembalut segitiga untuk luka di kepala, tangan, dan kaki, pembalut panjang atau Switzer Verban
untuk jari dan lengan atau paha, mengetahui cara dan dapat menghentikan pendarahan hidung, menolong kecelakaan akibat sengatan binatang atau serangga dan debu yang mengenai mata, mengetahui penggunaan obat atau ramuan untuk obat luka, mengetahui nama dan alamat poliklinik atau puskesmas, dokter, dan rumah sakit terdekat. Nah itu dia teman-teman, 10 TKK wajib pramuka siaga. Aku harap kalian subscribe dan like channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat selalu memberi informasi tentang dunia pramuka ke depannya. Cukup sekian, salam pramuka.